Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil Lukas yang kita dengarkan tadi dalam kalender liturgi Gereja Katolik merupakan bacaan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Kalau kita menyimak dengan baik tadi bacaan tersebut, sederhananya bahwa malaikat Gabriel diutus oleh Allah untuk menemui Maria di Nazaret, ya, kampungnya. Dan di sana terjadi dialog. Dan dalam dialog itu, malaikat Gabriel membuka percakapannya dengan menyampaikan salam. "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi itu berita, itu salam dan berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel dari Allah sendiri, dari Allah Tritunggal sendiri, ya. Jadi malaikat Gabriel itu menyampaikan pesan Allah kepada Maria. Tetapi Maria sebagai seorang manusia, dia berpikir logis, ya, logikanya bermain, ya. Dia tidak mengawang-awang. Dia mengenal dirinya sebagai manusia yang berproses secara biologis, dan tentunya secara alamiah, ya, dia berkembang secara biologis dan akan mengikuti alur perjalanan alamiah dari perkembangan pertumbuhan dirinya sebagai seorang perempuan.
Ketika malaikat Gabriel mengatakan engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang. Nah, di situ pun Maria mengungkapkan keberadaan dirinya sebagai manusia. Dia jujur mengatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab aku ini belum bersuami. Nah, disitulah kemudian malaikat Gabriel menyampaikan bahwa engkau anak yang akan kau kandung dan kau lahirkan itu dari Allah atau Roh Kudus yang akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi yang akan menaungi engkau. Allah lah yang berkarya di dalam diri Maria, dalam rahimnya. Roh Kudus yang berkarya di dalam rahim Maria, yang nantinya di situ Yesus berbuah dalam rahim Bunda Maria, mengambil daging Maria, lalu Roh Kudus berkarya di sana, membentuk Yesus di dalam rahimnya dan menjadi manusia yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari, setelah mendengarkan penjelasan dari malaikat Gabriel, ya meskipun Maria merasa masih kurang at home ya dengan pernyataan itu ya, sebagai manusia tuh mungkin kabar itu ya masih mengawang-awang ya, mungkin permainan imajinasinya atau bagaimana ya, karena dia percaya teguh pada Allah ya. Jadi pada akhirnya dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saya tidak tahu apa-apa, apa yang kamu katakan itu ya terjadilah kepada diriku. Sebuah ekspresi iman atau ungkapan iman Maria kepada Allah dalam ketidaktahuannya atau dalam posisi dirinya sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa ya. Dia di hadapan Allah merendahkan dirinya, mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah saja padaku menurut perkataanmu itu, atau menurut kehendak Allah yang menginginkanku untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Meskipun Maria tahu akan ada konsekuensi yang akan terjadi, karena dalam budaya Yahudi ya, seorang perempuan yang ketahuan hamil di luar pernikahan, pasti dia akan dihukum ya, dirajam dengan batu sampai mati. Jadi Maria tahu akan konsekuensi itu, sekaligus bahwa dia akan dijauhi kalau masyarakat tahu bahwa Maria itu mengandung di luar nikah. Meskipun dia sudah bertunangan dengan Yusuf pada waktu itu, tetapi dalam pertunangan itu ya mereka belum diperbolehkan untuk satu rumah tinggal bersama. Mereka masih tinggal terpisah. Setelah menikah baru boleh. Tapi ya suatu peristiwa lain terjadi ya. Itu tadi, itu kan sesuatu yang rumit bagi Maria. Tapi itu tadi, Maria imannya kepada Allah yang meneguhkan dia, menguatkan dia. Sekaligus dia berbagi pengalaman dengan Elizabeth setelah itu ya. Bagaimana perjalanan panggilannya menjadi seorang ibu Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita kaitkan dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario, mungkin di sini yang kita perlu tekankan adalah imannya. Jadi dalam doa Rosario ya, dalam doa Rosario itu kan kita merenungkan ya peristiwa Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Kita berjalan bersama Maria di sana, berdoa bersama Maria kepada Allah. Maria dihadirkan di sini mungkin ya sebagai guru bagi kita ya, teristimewa dalam hal iman. Jadi dalam doa Rosario, tanpa iman doa itu tidak akan bermakna. Atau bagi kita doa itu hanya angin lalu, hanya sebagai sebuah rutinitas. Tapi ketika kita doa dengan iman, yang mungkin kita anggap doa ini kok hanya berulang-ulang salam Maria Bapa kami, berulang-ulang seperti itu, ya tidak akan mendapatkan sesuatu yang penting ya, karena kita merasa logika kita yang bermain di sana ya. Tapi ketika kita berdoa dengan iman, wah, segala kemungkinan atau pikiran-pikiran kita yang manusiawi, yang sungguh-sungguh menunjukkan kita sebagai manusia, itu akan tersingkir. Iman kita akan menuntun kita masuk lebih dalam ke dalam misteri itu. Dan pada Maria itulah kita belajar. Mengapa Maria dikatakan sebagai Ratu Rosario? Tentu yang mau dikatakan di sini karena imannya. Bagaimana kita dengarkan tadi dalam bacaan itu ya. Jadi dalam doa Rosario, kita mengikuti doa itu bukan sebuah rutinitas, tetapi kita sedang berkomunikasi dengan misteri kehidupan Tuhan,
melalui iman kita. Dan memperdalam iman itu, maka Maria dihadirkan di situ untuk kita belajar atau untuk kita berdoa bersama Maria. Kita yakin bahwa Maria sebagai Ratu Iman, Ratu Rosario, ketika kita berdoa bersamanya, Maria pasti akan menuntun doa kita, membawa doa kita, mempersembahkannya kepada putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah tujuan dari doa kita atau yang menjadi titik pusat dari doa Rosario yang kita panjatkan itu. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.